Allah nanti kita dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul ayah. Bahkan Islam itu betul ayah, mati itu betul, yaumul akhir itu betul ayah, alam barzah yang kita lalui saat ini betul ayah. Bahkan juga ayah, kiamat betul, qada betul, qadar betul, batin betul ayah, batil betul, hari pembangkitan betul ayah, hari pembalasan juga betul, yaumul akhir betul ayah, kiamat betul ayah, surga betul ayah, neraka betul ayah, akhirat kekal. Tiba-tiba saya habis menjawab, ayah saya bilang, iyalah nak, pergilah. Tiba-tiba saya dipimpin oleh dua orang malaikat membawa saya ke satu tempat. Di manakah tempat itu? Di tempat wanita-wanita yang beramal soleha. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tak pernah melihat sebelum itu, tapi sesudah saya melihat tu, ya Allah, besarnya karuniamu ya Allah, besarnya nikmatmu ya Allah. Subhanallah. Di sana ditempatkan saya ini di tempat duduk satu kursi pak. Kursi itu apa mak? Rupanya saya diduduk di situ. Semua orang, sebelum saya duduk di situ, semua orang-orang, wanita-wanita yang beramal soleha ini memakai baju muslim dan memakai jilbab, kerudung. Jadi saya disalami semuanya dan mencium tangan saya, mencium pipi kanan dan pipi kiri saya. Dengan alasan kenapa saya sebut gitu? Karena salam perkenalan pertama waktu menduduk di sini. Tiba-tiba saya duduk dalam keadaan saya dipegang. Siapakah yang memegang saya? Dua orang malaikat berpakaian baju putih dan berserban putih. Muka malaikat tu sama, 1000 rupa malaikat itu rupanya saya cakap satu, rupanya sama. Karena apa? Malaikat tidak diciptakan mempunyai nafsu. Jadi tiba-tiba saya diduduk kursi itu, saya membayangkan sewaktu saya di dunia saat ini, membayangkan kursi tempat duduk saya ini 8 busanya dan sebersepring bed. Kan empuk kita duduk, kayak itulah saya duduk. Dan tiba-tiba ada satu sosok wajah perempuan. Wajahnya sama dengan roh saya yang duduk ini, bahkan lebih cantik dia. Subhanallah, 1000 kali cantik dia. Itulah menemani kita di sana. Dia rupanya kayak bidadari. Tiba-tiba saya menanya samanya, kamu ini siapa? Saya bilang gitu, akulah kamu, akulah kamu, akulah kamu sewaktu di duniamu, akulah amalmu, aku akan menemanimu selama kamu di sini dan aku akan menghiburmu sepanjang hari. Dia ngomong gitu, yang tegak amal, yang jawab, yang ngomong, saya menyoal, dia menjawab, itu amal. Tiba-tiba saya dibawa oleh dua orang malaikat, tidak digolongkan ke dalam tempat wanita-wanita yang beramal solehah lagi. Saya dah pergi berjalan, disaksikan dua orang malaikat dan disaksikan satu orang amal saya. Apakah yang saya lihat? Minimal dalam Al-Quran akan terlihat 10 orang, yang paling banyak 10 orang disiksa. Tapi saya melihat cuman 7 orang. 3 lagi apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena saya tak bisa cakap, karena saya tak nampak. Saya cuma melihat 7 orang yang kena siksa. Pertama, apakah itu pertama? Saya melihat satu orang laki-laki berpakaian cumpang-camping, baunya na'udzubillah min zalik, berpakaian putih, serta pakaian itu sobek-sobek, berlumuran darah nanah, percitan-percitan darah nanah, mulai dari hujung kaki sampai hujung rambut darah nanah, baunya sangat busuk.
dengan memikul besi. Saya perkirakan besi ini, besi piknis saya perkirakan 300 kilo waktu di dunia. Besi yang dipikul ini seberat 500 ton kilonya di bahu ini, dengan keadaan tangan kanan dirantai, tangan kiri dirantai sampai ke bahu. Tiba-tiba leher ini pun dirantai sampai ke kaki kanan, sampai ke kaki kiri. Tiba-tiba dia berjalan dengan keadaan membungkuk. Dia berjalan tanpa tujuan menjelang yaumul akhir. Saya tanya, wahai amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Amal saya menjawab, sewaktu dia di atas dunia, dia ni suka membunuh orang. Bahkan dia ni suka meneluh orang, sehingga orang diteluhnya mati dibuatnya. Na'udzubillahi min zalik. Wahai amal, kapankah sampai dia berjalan menjelang yaumul akhir, sampai yaumul akhir? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya ngucap satu baru sudah saya nampak, dua lagi apa? Wahai amal, kenapa manusia ini disebat pakai rotan panjang atau tali cambuk api, sehingga badannya dicambuk, kulit dan dagingnya badan manusia ini lepas dari tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya bilang itu, wahai amal, dosa apakah yang manusia ini lakukan? Sewaktu dia hidup, amal menjawab, sewaktu dia hidup di atas dunia, dia tak pernah solat. Bahkan sewaktu dia berhadapan dengan maut pun, menghembus nafas terakhirnya, dia tak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dia ini kufur. Astagfirullahalazim. Udah 2, 3 lagi apa? Wahai amal, kenapa orang ni saling bunuh-membunuh, kapak mengapak kepala? Sewaktu dia hidup, amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup, dia suka menodong orang, sehingga bahkan dia juga sering mengugut orang, memeras orang, dan menganiaya orang. Dia ini pencuri. Jadi amal saya bilang gitu, udah 3, jadi 4 ini apa? 4 ini, wahai amal, kenapa? Saya memang melihat dengan kepala saya sendiri. Wahai amal, kenapa Pak Ustadz tuh dihantam pakai besi panas, dikasih lahar panas, kan sakit ya? Na'udzubillahi min zalik. Sewaktu manusia ini hidup, Pak Ustadz ini hidup, dia suka berzina sama istri orang. Astagfirullahaladzim. Udah 5, 6 tadi apa? Wahai amal, kenapa manusia ini ditusuk pakai pisau, sehingga badannya menembus pisau nih keluar dari badannya, sehingga ditusuk 80 kali tusukan. Jadi amal saya menjawab, sewaktu manusia ini hidup di atas dunia, manusia ini memang suka pembunuh, sehingga orang dibunuh ini tidak dipertanggungjawabkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi udah 6, 7 lagi apa? Wahai amal, kenapa ibunya yang sudah tua dihempas di lantai ini, dihempas berkali-kali, sehingga dikasih pisau ini Pak Bu, pisau ini, keris ini, dihempas ibu ini ke dalam keris ini. Jadi wafat kali, sehingga dikasih pisau ini Pak Bu, pisau ini, keris ini, dihempas ibu ini ke dalam keris ini. Jadi wafatlah ibu ini. Na'udzubillahi min zalik. Saya melihat ibu perempuan ditikam bunuh, kerisnya dalam keadaan tegak, dan ibunya dihantam dalam keris ini dalam posisi tegak ini. Na'udzubillah. Jadi wahai amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Anak ini, amal saya menjawab, anak ini adalah anak durhaka, sehingga kacang lupa kulitnya. Ibunya pikun, dia suruh keluar, ibunya tidak dipelihara, sehingga ibunya berjalan-jalan sepanjang jalan tak tahu karuan. Ibunya tidak dipeliharanya, sehingga dia takut menanggung malu, ibunya dibunuh.
Astagfirullahalazim. Udah 7. 3 tadi apa? Bahkan dalam Al-Quran sebanyak-banyak yang kita jumpa 10 orang yang akan disiksa. Jadi saya ini tidak menampak, saya ini tidak melihat 10 orang, cuman saya lihat 7 orang. 3 ini apa? Subhanallah, saya tidak tahu. Jadi tiba-tiba saya berjalan malam segelap-gelapnya. Bahkan dalam Al-Quran ini ada, saya melewati malam yang segelap-gelapnya. Na'udzubillahi min zalik. Malam itu Pak, gelap betul. Bahkan saya sudah tidak mengenali orang yang membawa, malaikat yang memegang saya ini, malaikat di kanan saya, di kiri saya sudah tidak kenal. Roh saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Bahkan amal saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Karena apa? Malam itu gelapnya pekat, legam. Tiba-tiba saya melangkah 3 tapak. Apakah yang terjadi? Saya mendengar suara manusia berzikir. Apakah zikir itu? Zikir itu berbunyi Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya mendengar suara orang berzikir. Lalu amal saya membisik di telinga saya, tangkaplah cepat. Amal saya bilang kayak gitu. Jadi saya tidak menangkap suara yang saya dengar entah kemana-mana. Orang pun saya tidak bisa melihat. Waktu itu saya diam aja. Tiba-tiba di leher saya ada yang mengalungi seperti rantai. Apakah itu? Rupanya waktu saya buka tasbih. Rupanya leher yang mengalungi leher saya adalah tasbih, Pak. Saya kira tasbih itu bernilai 99 butir. Wahai amal, mungkin Allah menyuruh saya sepanjang perjalanan saya, Allah suruh saya berzikir. Sepanjang jalan itu Pak, saya berzikir. Jadi Ustadz Arifin Ilham berzikir, dia nangis-nangis. Saya tak sempat berzikir nangis-nangis. Saya berzikir dah luwes. Ngapa saya cakap berzikir luwes? Saya berzikir tak belagu lagi. 7 setelah itu saya melangkah 7 langkah. 7 langkah nih Pak, saya perkirakan sampai di sana, waktu saya di dunia nih, saya perkirakan 10 jam baru sampai ke 7 langkah ini. Apakah yang terjadi Pak? Di 7 langkah kaki saya melangkah ini, saya pas di kaki kanan saya melihat 1 buah tepak sirih. Tapi dia bukan tepak sirih, bentuknya kayak tepak sirih. Kalau kita di dunia, biasanya orang pesta itu ada tepak sirih itu sih. Kalau di dunia ini Pak, tepak sirih ini isinya pinang belah 2, sirih, gambih, kapur ya Pak ya, enggak salah saya. Jadi di situ tepak sirih itu, isi dalam tepak sirih itu cahaya. Dalam cahaya ini menerangi tempias-tempias luar. Apakah itu? Saya ambil tepak itu, saya membaca. Saya bisa membaca lantaran dalam tepak sirih ini ada cahaya dan menerangi tempias-tempias tepi-tepinya saja. Saya membaca dan saya melihat apakah di belah kanan saya, di depan saya melihat baca tulisan Arab. Apakah itu? Bacanya Husnul Khotimah. Bacanya Husnul Khotimah. Bukan Husnul Hatimah ya, tapi bacanya Husnul Khotimah, tulisan Arab. Di belakangnya apakah itu? Saya di belakangnya melihat 1 buah gambar Ka'bah. Tiba-tiba ruh saya ini dengan amal saya ini ketawa serentak saking kan suka dan menyebut
Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Itulah yang saya sebut waktu ruh saya. Tiba-tiba dengan keadaan suka, husnul cahaya, husnul khotimah yang saya dapat, saya ambil dan saya mainkan, jatuhnya berbentuk butiran berlian yang bersinar-sinar. Subhanallah, saya melihat itu, sukanya saya. Tiba-tiba husnul khotimah ini, cahaya ini, saking kan suka saya ini, saya ambil cahaya ini, satu gempal cahaya ini, saya sapu ke muka kanan saya dan saya usapkan seluruh muka saya dengan alasan saya saking suka. Tiba-tiba apakah yang terjadi? Malam segelap gulita itu seterang-terangnya, seterang-terangnya. Bahkan saya kenal sama orang di kiri kanan saya, dan saya nampak ruh diri saya, dan saya melihat amal saya. Baru saya melihat. Setelah itu 10 hari perjalanan saya perkirakan waktu dunia, memang betul waktu roh saya perjalanan saya ini 10 hari baru sampai, dan di 10 hari ini saya baru mendengar suara orang azan. Saya tak akan tunjuk azannya gimana, cuma nadanya orang azan, bunyinya nadanya kayak gini. Allah, kayaknya azan tuh azan Mekah ya Pak. Saya tak pernah sampai Mekah. Bahkan nanya orang balik haji pun saya tak pernah cerita Mekah nih. Saya tak pernah minta cerita sama orang Mekah nih gimana, haji nih gimana. Saya tak pernah tahu. Saya dengar itu, wahai amal, saya bilang, wahai amal, saya mau sholat. Roh ini bisa sholat. Saya sholat, saya bertayamum. Apabila saya sholat, kedua orang malaikat ini melepas tangan saya. Saya sholat seperti manusia sholat di dunia. Setelah saya sholat, saya berhijrah. Kemanakah saya berhijrah? 10 hari lagi saya baru nyampe tempat berhijrah saya ini. Saya melihat Masjid Nabawi. Saya melihat Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak jauh dari itu, memang enggak jauh jaraknya, ada makam lagi 3 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. 1 Abu Bakar, 2 Utsman, 3 Umar. Bahkan dia ada 4 sahabat Nabi tadi. 1 lagi di mana? 1 lagi Ali. Ali makamnya di mana? Ali makamnya di Arab. Setelah itu saya sudah melihat 3 makam para sahabat Nabi, dan saya melihat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu bacanya